Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah pemasaran internasional di pertemuan yang kedua. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah ini dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Mohon izin saya share materinya. Di pertemuan kedua ini kita akan membahas materi mengenai lingkungan ekonomi global. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali di dalam pemasaran internasional. Lingkungan ekonomi global. Intisar ekonomi dunia selama 50 tahun terakhir, munculnya pasar global, penyatuan ekonomi dunia, perputaran modal sebagai kekuatan penggerak. Produksi ini dipisahkan dari tenaga kerjaan. Ekonomi makro di negara-negara individu tidak lagi mengendalikan hasil ekonomi. Sistem ekonomi, tiga bentuk sistem ekonomi: kapitalis, sosialis, campuran. Penggolongan berdasarkan pada metode alokasi, sumber daya yang dominan, alokasi pasar, kebijakan pemerintah, dan sistem campuran. Sistem ekonomi alokasi pasar mempercayakan pada konsumen untuk mengalokasikan sumber daya. Peran pemerintah mempromosikan persaingan, memastikan perlindungan konsumen. Yang mendominasi pasar ekonomi Amerika Serikat, negara Eropa Barat, Jepang. Sistem ekonomi alokasi perintah dan alokasi pemerintah, negara mempunyai kekuasaan yang luas untuk melayani kepentingan masyarakat, memutuskan produk apa yang akan dibuat, memutuskan bagaimana cara membuat produk. Unsur-unsur dari bauran pemasaran tidak digunakan sebagai variabel strategis. Negara-negara yang menggunakan sistem sosialis pada satu dekade terakhir: China, former USSR, India. Sistem ekonomi sistem campuran. Pada kenyataannya tidak ada pasar murni atau sistem ekonomi sosialis di antara banyak sistem ekonomi di dunia. Di dalam negara-negara OECD, porsi pajak terbentang antara 32% GDP di Amerika Serikat dan 64% di Swedia. Sistem ekonomi, indeks dari kebebasan ekonomi, sumber pondasi warisan, kebebasan Hong Kong, Singapura, New Zealand, Bahrain, Luxembourg, Amerika. Semi kebebasan Kanada, Chili, El Salvador, Taiwan. Kurang bebas Kamboja, Meksiko, Cekoslovakia, Slovenia, Switzerland. Tertindas Korea Utara, Irak, Libya, Somalia, Kuba. Langkah-langkah pengembangan pasar. Negara atau pasar memiliki tingkat yang berbeda dalam pengembangannya. Pendapatan nasional per kapita merupakan suatu cara yang baik untuk mengelompokkan negara-negara ke dalam 5 kategori. Pengelompokan adalah suatu basis yang bermanfaat untuk segmentasi pasar target pemasaran. Pengelompokan negara berdasarkan pendapatan 9.656 US dollar pendapatan yang tinggi, negara-negara maju, 3 serangkai dan lainnya. Kurang lebih plus 3.126 dolar pendapatan menengah ke atas, NICS. 786 dolar pendapatan menengah ke bawah, DCS. Kurang dari 768 dolar pendapatan rendah, LDCS. Negara miskin, BCS. Populasi dan pendapatan dunia tahun 2001, pendapatan dunia GNP kapita persen GNP population persen POP. Dunia 30 dolar, 3251 dolar, 4931 dolar, 100 dolar, 6134, 100. Dunia tinggi, up, mid, low, mid, rendah.
Top 10 GNP in millions. Amerika 8.289,358 US dollar. Jepang Amerika 8.255.358 US dollar. Jepang 4.427.104 US dollar. Jerman 2.127.086 US dollar. Prancis 1.446.515 US dollar. Inggris 1.359.764 US dollar. Cina 1.179.345 US dollar. Italia 1.168.771 US dollar. Brazil 8.50.852 US dollar. Kanada 6.02158 US dollar. Spanyol 5.44.944 US dollar. Langkah-langkah pengembangan pasar-pasar berpendapatan tinggi. Pendapatan nasional per kapita di atas 9.656 US dollar. Norwegia sebesar 38.070 US dollar, sebesar 20.953 US dollar. Tonggak negara-negara industri. Pentingnya sektor jasa lebih dari 50% dari GNP. Keadaan di mana pengetahuan berkuasa di atas modal. Langkah-langkah pengembangan pasar negara berpendapatan menengah ke atas. Pendapatan per kapita antara 3.126 sampai dengan 9.656 US dollar. Ciri-ciri peningkatan gaji, tingginya tingkat melek huruf, mengedepankan pendidikan, mengalami perbaikan kegiatan ekspor, mengendalikan pertumbuhan ekonomi, menjadi pesaingnya hebat. Langkah-langkah pengembangan pasar negara berpendapatan menengah ke bawah. Pendapatan nasional per kapita antara 785 dolar sampai dengan 3.125 dolar. Ciri-ciri tahap awal industrialisasi, berkembangnya pasar konsumen, manfaat utama dalam persaingan pada produksi normal, penetapan standar dan produk padat karya. Langkah-langkah pengembangan pasar negara berpendapatan rendah, pendapatan per kapita kurang dari 785 dolar. Ciri-ciri industri yang terbatas, tingginya tingkat kelahiran, rendahnya tingkat melek huruf, bergantung pada bantuan asing, ketidakstabilan politik, menitik beratkan pada negara-negara di Afrika Sahara Selatan. Langkah-langkah pengembangan pasar negara miskin, negara dengan masalah ekonomi, sosial, dan politik yang sangat serius, sehingga negara lain tidak tertarik untuk melakukan investasi dan operasi. Pendapatan rendah, negara yang tidak berkembang, Ethiopia. Contohnya Ethiopia, negara yang susah dan berhambat, dan yang terhambat pertumbuhannya menjadi bagian dari perjuangan politik. Langkah-langkah pembangunan ekonomi, langkah-langkah pengembangan pasar berdasarkan pada pendapatan nasional per kapita sesuai dengan langkah-langkah pembangunan ekonomi. Negara berpendapatan rendah dan menengah ke bawah, negara-negara miskin LDCS, negara berpendapatan menengah ke atas, negara-negara industri, negara berpendapatan tinggi mengedepankan industri, induk industri. Kekuatan pembelian dan pendapatan, pendapatan indikator tunggal dari potensi pasar yang paling utama. Kesamaan daya beli, perbandingan antara barang dan jasa yang dapat dibeli dengan mata uang lokal di negara yang berbeda. Produk nasional bruto GNP, penjumlahan dari total nilai uang dan jasa yang diproduksi dalam satu tahun. Kekuatan pembelian dan pendapatan peringkat 10 besar negara-negara yang memiliki GNP per kapita tahun 2000. Luxembourg, Norwegia, Singapura, Switzerland, Kuwait, Jepang, Denmark, United States, Hong Kong, Austria. Kekuatan pembelian dan pendapatan peringkat 10 besar negara-negara yang memiliki GNP per kapita yang disesuaikan dengan kekuatan daya beli PPP. Luxembourg, United States, Singapura, Norwegia, Hong Kong, Switzerland, Denmark, Jepang, Belgia, Austria. Penempatan populasi negara China, India, United States, Indonesia, Brazil. Populasi kita lihat di sini GNP dan di presentasi dunia. China kita lihat 12.68121, India 10.15.281, Amerika 275.746, Indonesia 210.785, Brazil 170.661. Perkembangan ekonomi dan pemasaran, apakah pemasaran mempunyai peranan penting dalam perkembangan suatu negara? Apakah pemasaran hanya sesuai dengan diterapkan pada kondisi yang ada di negara maju? Proses pemasaran internasional yang dipusatkan pada sumber daya organisasi dalam lingkungan kesempatan adalah suatu proses dari keterkaitan universal. Neraca pembayaran, suatu catatan dari semua transaksi ekonomi antar penduduk dari suatu negara. Catatan rekening modal, investasi langsung jangka pandang, jangka panjang, investasi portofolio, investasi jangka pendek, dan aliran modal jangka panjang. Catatan rekening giro, perdagangan barang dan jasa, hadiah khusus, masyarakat umum yang melakukan transaksi antar negara. Pola perdagangan dunia tumbuh lebih cepat dari produksi sepanjang 50 tahun terakhir.
lima negara eksportir terbesar. Amerika, Jerman, Jepang, Cina, Prancis. Lima negara importir. Amerika, Jerman, Jepang, Inggris, Prancis. Olah perdagangan, perdagangan jasa sektor yang paling cepat pertumbuhannya dalam perdagangan dunia. Di tahun 1994, Amerika Serikat mengekspor jasanya sebesar 195 miliar US dollar. Permasalahan lingkungan dihadapi oleh manusia secara menyeluruh di permukaan bumi. Perubahan lingkungan yang menyebabkan lingkungan tersebut kurang mendukung kehidupan manusia, mempengaruhi kesejahteraan manusia dan tatanan ekonomi global. Penanganan masalah lingkungan secara bersama, kesepakatan bersama antar bangsa, Earth Summit, Protokol Kyoto. Environmental etik, etika tata lingkungan untuk melihat apakah suatu kegiatan yang dilakukan baik atau salah dan mengapa salah. Etika lingkungan pemasaran berkaitan dengan isu-isu energi, populasi manusia, keanekaragaman hayati, biodiversity, penggunaan tata ruang, land use planning, kualitas udara, air quality. Tiga teori tanggung jawab moral terhadap lingkungan pemasaran. Satu, antroposin tourism, lingkungan untuk kepentingan manusia saja. Dua, biosindrom, lingkungan untuk kepentingan semua makhluk hidup di permukaan bumi. Dan tiga, egocentrism, lingkungan untuk semua unsur yang ada di permukaan bumi. Kehidupan makhluk hidup dipengaruhi oleh iklim, klimat, tempat hidup, tanah, laut, sungai, gunung, dan sebagainya. Predator, kompetitor, sejarah perubahan, evolusi, histori. Tentang pemasaran, ini berpengaruh terhadap pemasaran-pemasaran internasional. Masalah lingkungan global pemasaran saat ini berkaitan dengan polutan udara, pemanasan-pemanasan global yang ada di seluruh dunia, lubang ozon yang begitu eh, berkali-kali menipis, dan hujan asam. Pemanasan global mempengaruhi pemasaran global, perubahan iklim atmosfer bumi merubah pola iklim di bumi, daerah hujan menjadi kekeringan, daerah kering menjadi kebanjiran, menimbulkan angin badai, topan, sehingga merugikan makhluk hidup. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kedua. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.